Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Senang sekali kita bisa ketemu di momen yang spesial hari ini di UBN Podcast. Nah, kenapa spesial? Karena di UBN Podcast bersama saya Sabil Zaidan, kita kedatangan tamu yang luar biasa membawa kembali pencerahan ya, secercah harapan, banyak doa dan tentunya menjadi cita-cita mulia kita. Bersama dengan teman-teman yang tentunya akan bersiar bersama untuk sebuah kejutan, yaitu yang saat lagi akan booming. Film Haya 3 Gaza. Boleh tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, kita kedatangan teman-teman sahabat semuanya. Ada salah satu pemeran utama di film Haya 3 Gaza ini. Ada Sauki. Assalamualaikum Sauki. Waalaikumsalam Om. Sauki jadi apa? Jadi Gaza. Jadi Gaza. Iya. Masya Allah. Insyaallah. Luar biasa jadi Gaza. Ada juga guru kita tercinta Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Ya kalau saya jadi penggembira. Jadi menggembira. Tapi selalu hadir di Haya 1, 2, dan 3 hadir lagi. Saya hadir dari sebelum itu ya Mas Justice ya. Dari The Power of Love ya. 212. 212. Kemudian Haya 1. Kemudian Haya 2. Kemudian Jomblo Fisabilillah kita buat. Masya Ya, Allah. kemudian film Gaza atau Haya 3 ini. Oke. Itu cuman Mas Justice tuh suka ngisengin saya. Jadi saya dikasih satu peran kecil jadi kalau di Gaza ini Cameo gitu lah ya. Ustadz Yusuf jadi apa namanya memang continuity dari yang Haya 1 ya sebagai pimpinan NGO gitu. Wah luar biasa. Artinya selain menjadi produser ya Ustadz ya, saya bilangnya gitu ya Ustadz. Eksekutif produser. Eksekutif produser juga beliau menjadi guru yang tentunya mengawal perjalanan dari awal Haya dan mungkin film-filmnya dari Mas Justice juga ya Mas Justice ya. Nah, ada juga teman-teman sutradara dari Haya 3 yaitu Mas Justice Arimba. Assalamualaikum Mas Justice. Waalaikumsalam Mas. Masya Allah, kalau dengar namanya tuh agak-agak sedikit deg-degan ya kan. Justice Arimba, Iya. yang kuat selalu menang gitu. Betul, Kan betul. hukum rimba ya kan. Betul. Justice, hukum, rimba ya Arimba dari rimba gitu. Sebenarnya maknanya nggak gitu Mas harusnya. Saya emang cocok logi doang sebenarnya. Oke, Mas Justice, nama Justice Arimba sendiri penasaran nih. Tafsiran saya ya sebenarnya bukan tafsiran bapak saya tapi tafsiran saya ini. Berarti belum tentu sahih. Jadi Justice Arimba itu keadilan rimba, harapannya mudah-mudahan kamu bisa selalu adil walaupun di tengah rimba sekalipun. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini jadi sebenarnya relate juga sama film-film di Haya 1, 2, 3 dan juga yang ada di spreadingnya gitu ya. Bahwa memang kita menyuarakan tentang keadilan salah satunya. Dan juga mengabarkan bahwa yang terjadi di Palestina ini bukan perang. Tapi ini adalah penjajahan. Gitu ya Ustadz ya dan juga Mas Justice. Nah pertanyaannya apa sih sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya lagi Haya 3 Gaza. Karena kan kalau kita tahu teman-teman mungkin ini sedikit kita refresh. Haya 1 itu The Power of Love temanya. Kemudian Haya 2 Love Dream, Hope and Reality. Nah di Haya 3 ini Gaza ini kalau boleh di spill sedikit. Kan kita tanggal 12 akan mulai rilis perdana ya Mas Desis ya. Nah untuk di Haya 3 Gaza ini mungkin boleh di spill. Sebenarnya apa sih yang menjadi backgroundnya, kemudian objektifnya ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Iya, sebenarnya sejak Haya, sejak film-film 212 sih sebenarnya karena alhamdulillah bertemu dengan Ustadz Erik Yusuf, Bu Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia. Awalnya sebenarnya saya ketemunya Bu Helvi dulu ketika ketika mau bikin 212 The Power of Love lalu dipertemukan dengan Ustadz Erik lah waktu itu. Dan kita waktu itu bertiga dulu. Bertiga dulu. Saya potong dulu sebentar ya. Bertiga, kemudian karena ingin membuat film The Power of Love 212, Iya. saya hadir langsung mendatangi guru kita semuanya, Ustadz Bahtiar Nasir. Masya Allah. Nah, ketika dikasih lampu hijau sama Ustadz Bahtiar Nasir, kita kemudian saya bilang, ayo Mas Aziz kita buat.
Iya. Gaskan. Jadi intinya sebenarnya dari situlah di setiap film kita selain kita ingin mengangkat tema-tema yang dalam tanda kutip penting buat kita, penting dalam artian ini penting secara cerita dan penting juga untuk diperjuangkan gitu ya sebagai satu konsep tema cerita film. Tapi di luar itu kami didorong selalu sisipkan isu-isu Palestina, harapannya gitu kan. Karena memang dari awal kita membuat film juga langsung atau secara tidak langsung sebenarnya Kiai Haji Ustadz Bahtiar Nasir ini kan juga menjadi film konsultannya kita gitu ya. Walaupun tidak tertulis di dalam film, selalu film-film kita yang kita kerjakan melalui dengan Ustadz Erik, kita juga pasti ke sini soalnya dan kita diskusikan, ya. ada proses-proses diskusi tentang hal-hal yang ingin kita sampaikan di setiap film-film yang kita buat. Ya. Nah, akhirnya ketika film The Power of Love 212 walaupun ditekan sana sini, ada persekusi sana sini, alhamdulillah dapat penonton hampir 400.000. Masya Allah. Lalu selanjutnya waktu itu didoronglah kita membuat satu film untuk yang benar-benar muatan Palestinanya ini kuat nih. Dikentalin ke situnya. Tahun 2019 karena kita tahu lah ada beberapa film, contoh misalnya film ayat-ayat cinta. Yeah. Ada memang isu Palestina tapi sedikit gitu ya. Tipis aja. Tipis gitu ya. Nah, kita pengen produser waktu itu Ustadz Erik, Bunda Helvi, Bunda Asma pengen kita harus bikin nih jadi orang yang memprakarsai satu film yang punya konten kepalestinaan tapi cukup kuat, tidak hanya sekedar tempelan. Dan itu jadi semangat saya juga karena sejak saya zaman kuliah isu Palestina memang sudah dekat karena saya aktif di LDK dan lain sebagainya. Dan saya baca buku-bukunya Helvi Tiana Rosa, juga memang puisi-puisi tentang Palestina dan sebagainya memang sudah concern dari dulu gitu ya. Ketika dikasih challenge itu sangat tertarik sekaligus sangat ada beban moral dulu, beban moral juga agar saya tidak salah dalam mendeliver pesan-pesan yang kita sampaikan terkait dengan kepalestinaan kita. Karena kita tahu ya, adalah netizen di sana kayak setiap kita bikin film pasti ada yang ini cari momentum lah, inilah kayak riding the wave lah ya, istilah-istilah kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau riding the wave kenapa kita doang yang bikin ya Stat ya? Kenapa PH-PH besar malah bikin horor dan tema-tema perselingkuhan terus gitu kan? Itu dia. Nah itulah yang melatar belakangi bahwa memang sejak tahun 2019 kita ingin menghadirkan film-film yang punya muatan tentang kepalestinaan gitu ya. Lahirlah film Haya 1, digambarkan melalui karakter Haya, seorang anak kecil yang bertemu seorang relawan bernama Rahmat Fauzi Badillah, seorang anak yatim yang ketika Rahmat harus pulang ke Indonesia dia tidak mau kehilangan karena sosok Rahmat itu sudah seperti abinya yang lekat hilang, gitu ya. sudah lekat sehingga akhirnya harus menyelinap ke dalam koper dan ikut Abi Rahmat itu atau Ami Rahmat itu ke Indonesia. Di situ kita mau nggambarin betapa pembantaian yang terjadi di Gaza, salah satu korban utama adalah anak-anak. Jadi kita mau merepresentasikan bahwa tentang kerapuhan dan ketangguhan anak-anak Gaza lewat karakter Haya ini. Di Haya 2 karena waktu itu momennya pandemi, kita bikin cerita tema yang kita relatekan dengan mental health, isu mental health. Jadi ceritanya tentang gimana karakter Haya yang tidak mau dipulangkan, tidak mau lagi dipulangkan karena takut, karena trauma, kabur, ketemulah satu keluarga yang menderita psikosis. Apa itu psikosis? Jadi itu adalah penyakit kejiwaan yang terjadi disebabkan karena trauma kehilangan yang tidak bisa dia terima gitu. Jadi ada seorang ibu yang anaknya meninggal tapi jasadnya tidak ditemukan sehingga dia terus berhalusinasi bahwa anaknya masih hidup setiap pagi. Iya. Jadi setiap pagi dia akan terus bangun, nyiapin makanan, bangunin mencari anaknya ke kamar untuk menyuruh dia pergi ke sekolah sampai akhirnya bertemulah karakter Haya dan menganggap bahwa Haya itu anaknya yang hilang itu. Nah, di film Haya 3 Gaza ini sebenarnya kita kondisi waktu itu 2 film kita tuh Haya 2 karena pandemi flop. Lalu film Jomblo Fisabilillah juga flop secara penonton. Sempat saya juga berpikir kayaknya hiatus dulu deh kerja pada akhirnya karena waktu itu ada perasaan juga karena saya juga terlibat nih sebagai co-produser kalau di film yang bersama Ustadz Erik gitu ya. Jadi mau nggak mau harus juga ketemu investor. Jadi kayak ada pada intinya gini. Walaupun
ya namanya kerja membuat produk itu nggak setiap hari untung dan rugi, tapi ada kesimpulan bahwa waktu itu saya melihat kayaknya ada beberapa orang yang nggak siap rugi deh, walaupun secara klausul, secara syariat gitu ya, yang itu jadi kayak beban moral lah ke saya gitu ya. Betul. Jadi saya kerja sama orang dulu lah, bikin film-film yang menurut saya patut diperjuangin, tapi saya kerja sama orang dulu gitu, jadi sebagai sutradara aja lah gitu lah. Buat ngumpulin amunisinya lah. Iya ya. betul. Oke. Tapi terjadilah tragedi badai Al-Aqsa itu kan, dan peristiwa 7 Oktober terjadi dan akhirnya mendorong kita, memanggil kita untuk berkumpul dan merapatkan barisan lagi bahwa kok kemarin kita bikin, kenapa yang ini kita nggak bikin lagi gitu ya. Yang memang waktu itu bikin cerita universe dari Haya, tapi ceritanya harus fokus bercerita tentang Gaza. Nah jadi dengan konsep metode metafora sih sebenarnya ya. Jadi saya mainin metafora di sini dengan konsep secara simbolik saya menghadirkan karakter namanya Abdullah Gaza yang diperankan Azami Syauqi, seorang anak yang dari seorang relawan yang hidupnya selalu mendedikasikan diri untuk membantu dan membela saudara-saudara kita di Palestina, dan alhamdulillah dan qadarullah harus gugur saat terkena serpihan peluru saat mengirimkan bantuan dan menderita sakit dan akhirnya meninggal. Lalu Gaza ini yatim piatu lah, dikirimlah ke salah satu panti asuhan di mana Haya itu tinggal. Nah, kehadiran Gaza membuat menjadi pengobat rindu bagi Haya karena namanya seperti tanah kelahirannya. Oh, dia kayak dipanggil lagi, ada Betul, triggernya gitu iya. ya. Sehingga akhirnya Haya dan Gaza, Haya yang sudah 5 tahun, hubungan Haya dan Gaza semakin erat gitu. Iya. Sampai satu hari ada tragedi yang menimpa mereka dari seseorang yang ingin menculik Gaza. Jadi ada metafor-metafor yang saya coba juga di film Gaza ini, saya coba melahirkan satu karakter yang merepresentasikan tokoh Zionis Benyamin Netanyahu dengan karakter namanya Benny Netanyahu. Jadi sebenarnya karena kita karena ini film produk hiburan, orang tuh tahu nih agar ketika menonton film ini selain terhibur tapi tahu bahwa musuh kita satu nih. Jangan terpecah belah. Sebenarnya siapa sih musuh kita? Ya karakter orang yang kayak gini nih. Jadi digambarkan lewat pengkarakteran itu ya. Betul, beraninya sama perempuan. Beraninya cuma mukulin anak kecil. Power abuse, beraninya cuma sama kaum yang lemah kan gitu. Zionis kan kayak gitu karakternya. Betul, sombong, angkuh, tapi lemah sebenarnya. Coba kalau perangnya head to head dengan yang ini. Mentalnya patungan. Iya, betul. Kurang lebih sih melalui film apa yang membedakan film Haya dengan Haya 1, Haya 2 dan Haya Gaza ini, secara cerita film ini film yang sangat komprehensif dalam menceritakan mengkampanyekan literasi tentang Palestina. Tentang hutang sejarah kita, tentang hal-hal yang menyebabkan kenapa sih kita harus bela Palestina, ada hubungan apa sih Indonesia dengan Palestina, dan lain sebagainya. Itu tuh komprehensif sekali di situ. Tapi selain itu, ini film yang menurut saya selain personal, tapi juga film yang insya Allah sangat menghibur dan bisa dinikmati seluruh keluarga Indonesia. Karena ada isu parenting juga di situ. Dan film ini adalah film yang saya buat dengan aktor yang paling banyak. Ada 15 aktor yang main di film ini. Assemble cast-nya tuh banyak banget, Mas. Termasuk Ustadz Erik di dalamnya, tapi ada 15. Saya tuh sampai kita tuh bikin penokohan deskripsi karakter dan bikin alurnya itu untuk penulisan naskahnya itu 6 bulan sendiri itu, Mas. Allahu Akbar. Karena ada 16 karakter, ada hampir 15 karakter di sini, gimana semuanya karakternya tidak sekedar tempelan tapi harus kuat semuanya, harus kehadirannya harus jelas gitu. Oke. Dan alhamdulillah nanti bisa disaksikan lah gimana filmnya kayak gitu. Ini kayaknya emang semakin membuat penasaran gitu ya. Kan kebetulan saya di Haya 1, 2 juga nonton. Dan penasaran nih, tiba-tiba muncul nih Haya 3 gitu ya, Gaza. Ini isu apa lagi nih yang akan dibikin? Tapi mungkin ke Ustadz Erik Yusuf nih. Ustadz, ada beberapa termasuk salah satunya sekolah anak saya. Ini kan mau bikin nobar nih, satu sekolahan. Anak, kemudian orang tua, kemudian guru-guru. Tapi ada beberapa orang tua yang khawatir gitu ya. Dengan tadi disampaikan sama Mas Justice adalah ini filmnya menghibur sebenarnya untuk segala umur. Tapi kan kalau kita tahu secara labeling itu kan 13+. Nah ini yang menjadi pertanyaan nih dari para parent orang tua siswa.
aman gak sih gitu. Karena takutnya ada adegan kekerasan, ada adegan yang memang mempengaruhi akhirnya secara mental health-nya dari anak-anak. Nah ini seperti apa Ustadz? Lagi mencerahkan semua sahabat di sini. Gini, kemarin saya banyak berdiskusi ya, bukan hanya kemarin tetapi banyak berdiskusi dengan lembaga sensor film. Ya, pertama untuk permasalahan batasan umur di internal lembaga sensor film sendiri ini sedang dikaji ulang. Oke. Karena tidak bisa dari semua umur ke 13 itu terlalu jauh. Yes, Iya, betul. karena ada semua umur seharusnya ada 6, 7, ada kemudian 12, 13 gitu baru ada. Bahkan ada yang dari pembagian 6, 8, 10, 13. Nah, ini sedang dikaji ya, kaji ulang dari mereka. Nah, tetapi khusus di film kita, jadi kenapa lembaga sensor film itu memunculkan 13 tahun ke atas? Karena mereka melihat ada adegan scene di mana tadi Mas Jasis itu kan perlu menampilkan sosok yang jahat. Nah, sosok yang jahat ini tentu dia harus memukul, harus berantem dan lain-lain gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat LSF menentukan bahwa ini 13 ke atas. Karena ada adegan yang Padahal kalau kita lihat ini konten semua umur, asal anak-anak yang kalau seandainya masih di bawah umur 8 tahun, misalnya 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ini harus didampingi sama orang tua untuk kemudian orang tuanya menyampaikan bahwa adegan yang tadi si Benny Netanyahu ini dia memukul atau kemudian membuat kejahatan itu adalah contoh orang yang jahat. Itu simbol dari, nah itu harus didampingi tuh. Nah, kalau anak yang sudah saya kira, kamu umur berapa? Umur tahun ini 10. 10 tahun. Kalau udah 9-10 tahun, sudah selesai permasalahannya. Tanya aja nanti sama Sauki ya, sama Gaza. Apa yang kemudian dia perankan dan dia lihat. Nah, jadi intinya sebetulnya ini semua umur. Ya, ini semua umur dan orang-orang tua kita. Ini saya justru di sini ingin parenting sedikit nih, menyisipkan bahwa anak-anak kita itu memang harus dibersamai kalau dia masih di dalam umur-umur perkembangan. Apalagi sekarang ya, kalau kita lihat gadget ya, gadget itu udah nggak ada lagi batasan usia. Semua ya. Semuanya, bahkan pornografi aja bisa dilihat sama semua. Iya, kayak Free Fire, Mobile Legend tuh harusnya berapa umur tuh yang mainin? Ya, Mobile Legend atau apa. Nah, terus kemudian ini yang rada saya mau kontroversi juga. Coba Marvel itu jelas-jelas ada percintaan romantis, kis-kisan, ada kekerasan yang betul-betul ditampakkan berdarah-darah. Tapi kenapa semua umur kalau Marvel? Anteng aja ya Sat. Anteng aja, kenapa? Mungkin karena mereka lebih punya power daripada kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, tapi pertanyaan tadi adalah jawabannya silahkan ya ibu-ibu. Semuanya jangan khawatir. Ajak anak-anaknya tetapi didampingi dan diberikan pengertian bahwa nanti ada adegan ini dan itu adegannya cuma sedikit saja, tetapi itu menyimbolkan bahwa betapa si simbol Zionis ini hanya berani sama perempuan, berani sama anak-anak, ya, dan dia itu menindas gitu sifatnya gitu. Itu sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Mas Jasis sama kita semua di dalam film gitu ya. Oke, jadi artinya ini aman ketika dikonsumsi oleh segala usia, Ustadz ya Mas Justice. Tinggal bagaimana cara kita menerangkan, membimbing anak-anak kita gitu ya. Ya benar tadi ya, ketika film-film kayak Marvel, Disney, segala macam ada adegan-adegan yang sedikit-sedikit merinding, apalagi orang tua gitu yang lihatnya, mereka tenang-tenang aja. Giliran Hayat 3 keluar,
Ah ini ada kekerasannya, ah ini perang, ini ada darah-darahnya. Justru di situ kan pertanyaannya. Betul. Jangan double standar dong gitu. Itu dia. Benar-benar kembali mengangkat kita ya untuk oh iya ternyata saya salah gitu ya. Oke, nah ada tokoh baru di Hayat 3 itu Gaza. Wow, Iya. Gaza ini diperankan oleh Sauki. Ini kan sesuatu yang baru muncul ya di sequel betul. filmnya. Iya. Sauki seneng gak syuting film ini? Alhamdulillah seneng banget Om. Seneng banget. Yang bikin seneng apa sih? Syutingnya itu seru banget. Ois, Jadi ada gamenya gitu loh. ada apanya? Jadi ada di pas breaknya itu ada main gamenya gitu. Pas breaknya ada main gamenya. Nah, Iya. sebenarnya Soki, Om mau tanya dulu nih. Oke ini sambil dibenerin. Nah Om mau tanya dulu. Dari kondisi Palestina. Iya. Sebelumnya udah dong denger cerita-cerita tentang Palestina dijajah, Palestina rakyatnya dibantai gitu ya. Udah. Sedih gak sih ngeliat gambaran kayak gitu? Duh, sedih banget, kasihan. Sedih banget, kasihan. Iya. Ketika Sauki menjadi sosok Gaza nih. Iya. Ketika menerima tawaran, oh aku mau main. Yang terbayang di benaknya Sauki apa? Yang kepikiran sama Sauki apa? Main film di bioskop. Wah main film di bioskop. Sebelumnya udah main film juga di bioskop Sauki? Belum, iklan. Oh baru iklan ya? Baru iklan. Berarti ini bioskop perdana, film layar lebar perdana? Iya. Oke, paling seru main sama siapa kemarin di film ini? Kak Amna. Kak Amna, Haya. Iya. Serunya di mana? Jadi pas breaknya itu diajak main gitu loh. Iya diajak seru-seruan. Oke. Mas Justice galak nggak? Enggak, baik banget. Gaza ini karakternya seperti apa sih Ustadz, Mas Justice? Secara karakter nih tangguh tapi rapuh gitu ya. Dia yatim piatu, jadi dia harus kadang bisa melihatkan berusaha untuk tegar, tapi satu sisi lagi berubah harus takut, nangis, ada trauma kayak gitu-gitu. Oke, jadi kayak campur aduk gitu ya. Prosesnya mendalami karakter berapa lama Soki? Prosesnya. Iya. Belajar dari reading, terus kemudian oh aku harus jadi seperti ini nih, oh aku harus melakukan ini proses kamu belajarnya berapa lama? Kayaknya sih 1 minggu ya. 1 minggu? Iya. Masya Allah. Bener Mas Justice? 1 minggu? Betul. Oke. Kenapa kamu bisa cepet nangkapnya? Karena aku fokusin dulu di diri peran Gaza itu. Jawabannya luar biasa. Fokusin dulu di karakternya Gaza. Betul. Nah, karakter Gaza sama karakter Sauki. Iya. Ada kemiripan atau jauh berbeda? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Sauki seperti apa? Kalau aku sih kayak biasa-biasa aja gitu. Biasa. Kalau Gaza harus strong gitu ya? Iya. Harus Strong. kuat. Oke, Iya, Masya Allah luar biasa. Insya Allah. Nah, kedepannya setelah film ini rilis nih, kan tanggal 12 nih Shauki ya. Ya betul. Nah, kamu harapannya apa sih dengan rilisnya film ini? Ya semoga aja penontonnya berjuta-juta. Amin. Terus juga banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Terus? Bisa bantu Palestina. Gitu. Masya Allah. Semoga semua yang sedang menonton podcast ini ya UBN Podcast bisa menangkap apa yang menjadi pesannya Shauki sebagai Gaza. Dan kita akan ramaikan putihkan bioskop di tanggal 12 Juni. Ya Mas ya? Iya. Ustadz 12 Juni rilis bener kan nih Ustadz ya? Ya insya Allah 12 Juni kita liris di seluruh bioskop di Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya jadi Masya ada bioskop-bioskop yang baru juga ya ada di list kita. Jadi ada di XX1, di CGV, di Cinepolis, di Sam Studio, Cineplex, apa lagi? 21, NSC, Masya Allah. Kota Sinema, ya dan bioskop-bioskop independen juga. Masya Allah, ini artinya semua jaringan bioskop bakal serentak di tanggal 12 ya? Serentak di tanggal 12, tapi jangan lupa jagain juga nanti di tanggal 13-nya, 14-nya, 15, 16.
Nah, ini saya mau bertanya, sebenarnya rentangan film di bioskop ini bisa bertahan lama itu di hari keberapa sampai di hari keberapa setelah dia rilis pertama, Ustaz? Iya, sebenarnya kan tadi ya kalau Bu Asma tuh selalu bilang bahwa film itu komoditi mahal tapi tokonya bukan kita. Ya. Tokonya bukan milik kita gitu ya. Artinya kita sudah bikin film dengan effort yang luar biasa, dengan mahal, dengan semangat, dengan tujuan karena kita percaya betul kita ingin menjadikan film ini sebagai tools propaganda kebaikan, propaganda untuk menyuarakan keberpihakan dan perjuangan saudara-saudara di Palestina, sebagaimana film-film Hollywood menjadikan film mereka juga sebagai tools untuk mengkampanyekan ideologi, pemikiran-pemikiran sekuler dan lain sebagainya yang untuk generasi bangsa kita gitu ya. Artinya teman-teman penikmat film harus mulai sadar nih bahwa film itu bukan produk hiburan doang gitu ya. Film itu dibuat bukan sebagai produk kesenian doang, tapi selalu ada tujuan idealisme di dalam pembuatannya. Ada tujuan, ada latar belakang ideologi pembuatnya. Artinya jika film ini seperti ini pasti pembuatnya seperti ini. Jika film ini menggambarkan cerita-cerita seperti ini pasti di pembuatnya seperti itu. Latar belakang ideologinya. Termasuk juga tujuan pembuatan film Gaza. Karena semangatnya kita ingin membela Gaza, memperjuangkan membantu Gaza. Karena kita tahu betul kalau kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat gencatan senjata nih ya. Qadarullah. Misalnya Allah takdirkan gencatan senjata untuk merecovery Gaza butuh ribuan triliun dan puluhan tahun. Oleh karena itu semangatnya harus panjang nih. Dan harapannya melalui lahirnya film Gaza ini, film ini bisa jadi mesin sedekah. Bayangin datang ke bioskop tanpa sadar teman-teman udah donasi itu. Karena 40% dari hasil keuntungan tiket film Gaza ini adalah untuk didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di tahun 2019 di film Haya 1, kita itu komitmen produser itu hanya 15% untuk Palestina. Ditonton untuk 750.000 orang. Kita bisa menyumbang 2,7 miliar saat itu. Itu hanya 15% komitmennya. Hari ini 40%. Berarti kalau ditonton 1 juta penonton sudah kelihatan tuh berapa yang kita bisa kirimkan. Bermiliar-miliar yang kita bisa kirimkan tuh saudara-saudara kita di Palestina. Kembali ke yang tadi, pertanyaan tadi berarti begini ya. Kita penting sekali kenapa tanggal 12. Jadi semua film-film nasional itu dirilis di hari Kamis ya, di hari Kamis. Nah, hari Kamis ini kalau seandainya penontonnya sedikit ya, flops di bawah 10.000, hari Jumat itu layar-layarnya akan rontok. Artinya kalau dikasih 200 layar misalnya ya, atau 150 layar, dia akan jadi tinggal mungkin 100 atau 75. Berkurang di hari kedua. Ya, kenapa begitu? Karena sistem industri. Industri itu ini film yang menunggu ini ribuan. Jadi ketika ada film yang gak laku langsung diturunin untuk memasukkan film yang baru. Jadi ketika Kamis itu misalnya gini, oh kita ada film Gaza nonton yuk hari Sabtu, hari Ahad, wah udah siap-siap mau nonton. Tetapi hari Kamis tidak ada yang nonton, hari Jumat juga tidak ada yang nonton, layar rontok, hari Sabtunya udah hilang. Nah ini terjadi di film. Saya pernah memproduseri juga, bukan dengan Mas Justice sutradaranya, ya film saya salah satunya, yang kemudian hari Kamisnya itu penontonnya kurang, hari Jumat itu kemudian layarnya berkurang, hari Sabtu Ahad udah nggak ada. Jadi orang-orang yang datang rombongan yang mau nonton udah nggak ada filmnya. Itu se-ekstrim itu saat hari ketiga udah hilang gitu ya? Bukan ekstrim tapi zolim. Bukan zolim. Bayangkan kita bikin film itu bukan 100-200 juta itu. Dan bukan pakai handphone gitu ya. Bukan pakai handphone gitu. Itu miliaran gitu. Kita buat itu mahal sekali. Tetapi dengan sistem industri seperti ini saya kira harus bisa kita ubah ya. Kita harus bisa ubah dengan apa? Dengan mengajak semua untuk ayo sama-sama umat muslim apalagi bikin bioskop yang bagus gitu ya. Nah tetapi intinya gini, artinya ayo mulai dari sekarang tanggal 12 hari pertama tuh kita penuhin. Tapi juga kemudian tanggal 13-nya kita penuhin. Setelah itu Sabtu Ahadnya itu otomatis
Nih ya, Oke. ini langsung karena ini UBN Podcast, kita boleh ngomong apain sini kan? Merdeka. Merdeka UBN Podcast. Jadi mereka itu orientasinya uang. Oke. Uang. Di Jadi, industri ini gitu industri, ya. kan industri ya kapitalis mau nggak mau. Iya. Nah, ketika Kemis Jumatnya penuh, Sabtu itu bisa ditambah layarnya. Oke. Ahad bisa ditambah. Kalau setelah penambahan masih penuh juga, dia akan bertahan di layar lebih lama lagi. Oh sih. Nah, misalnya kita 1 pekan masih penuh, animonya orang-orang masih banyak berdatangan nonton, bisa jadi 2 pekan. Oke. Makanya inilah konsep kenapa kita minta ayo semuanya di hari pertama penuhi seluruh bioskop yang ada. Agar supaya pecah semuanya. Kalau udah pecah semuanya, para pemilik bioskop ya, otomatis turunin. Jangan, sayang. Prospek ya kan. Duitnya dong kan gitu, ya kan? Nah makanya ayo kita penuhin. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, ayo kita penuhi. Nah inilah yang saya ingin, bukan hanya memenuhkan karena memang tadi ingin hiburan ya, kata Mas Justice. Saya ingin lebih jauh lagi gini. Ini pesannya gini. Film Gaza ini ya kita buat karena kita itu paham bahwa membersamai saudara-saudara kita di Palestina, memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Ini wajib buat kita semuanya orang Muslim. Nah, coba lihat ketidakberdayaan kita sekarang. Seorang anak Palestina berumur 809 tahun yang kemarin kesini, ya namanya Ramadan. Dia bilang di depan kita semuanya, di MUI para ulama, dia bilang begini. Kami ini bukan bangsa yang terjajah. Ya. Tapi kalianlah yang terjajah, dia bilang gitu. Karena apa? Karena kami masih terus berupaya untuk bangkit melawan. Sementara apa yang ditampakkan oleh dunia saat ini, gak ada yang bisa melakukan apa-apa. Betul. Itu Ramadan. Anak Palestina umur 9 tahun bicara seperti itu. Masya Allah. Karenanya apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita ingin mengajak seluruh stakeholder itu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Seperti konsep semut Ibrahim lah. Satu titik, tetapi menegaskan di mana posisi keberpihakan kita. Betul. Satu titik yang dilakukan, itu akan kemudian bisa menjadi saksi di yaumil akhir ketika Allah bertanya, di mana kamu ketika saudara-saudaramu dibantai. Nah, kalau kita lihat seniman-seniman ya yang kemudian kita lihat peduli pada Palestina ini bisa kemudian kita kumpulkan untuk membuat karya-karya tentang Palestina, literasi tentang Palestina. Ya, kalau kita lihat bagaimana ketika Hitler atau Nazi mengholocaust Yahudi, itu propaganda di mana-mana. Film-film, karya-karya sineas-sineas terbaik muncul. Ya, dan memberikan bukan hanya awareness tapi literasi tentang permasalahan itu, tentang masalah kemanusiaan, tentang masalah kebiadaban dan lain-lain. Kali ini kita harus melakukan hal yang lebih dari itu. Karena ini sudah betul-betul melampaui dari batas kemanusiaan. Ini udah genosida yang betul-betul keji, yang betul-betul kejam. Nah, karenanya kami juga mendirikan yang namanya Sanubari Palestina. Ini nih, Sanubari. Sanubari Palestina. Nah, ini di sel saya nih. Sanubari Palestina ini persatuan budayawan, ya, artis seniman yang peduli Palestina. Nah, dengan mereka berkumpul dan mereka membuat karya-karya yang menggaungkan, yang relate dengan perjuangan Palestina, insya Allah ini juga akan membantu seluruh masyarakat untuk memahami apa sih yang terjadi di Palestina. Seperti yang tadi Mas Jasi sampaikan, di film ini betapa dibuka di awal dengan apa? Dengan ada penerangan kenapa sih kita harus membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Ada tokoh-tokoh siapa yang kemudian membantu Indonesia dengan
mengosongkan uangnya di bank untuk semuanya dikasih ya untuk perjuangan Indonesia gitu ya, untuk merdeka gitu. Nah, ini ada semua di film-film ini. Karenanya film tadi betul, film ini adalah dakwah yang komprehensif, yang insya Allah ya, dengan film ini juga menjadi mesin sedekah. Betul. Dan saya ingin kita juga bukan hanya kita yang membuat ya Mas Jasis ya, tetapi saya ingin mengajak semuanya, ayo kita bikin film-film tentang Palestina. Dan kalau film ini ternyata box office, ternyata seperti Jumbo kemarin, Masya Allah. saya senang sekali nih. Saya kemana-mana juga mau promosiin Jumbo. Karena saya senang. Kenapa? Karena ada film ya yang kemudian pencapaiannya di atas film horor gitu. Ya kan tadinya betul, tadinya film terlaku di Indonesia itu film horor. Film horor Sekarang betul. lewat tuh gitu. Nah, kalau seandainya ini bisa melewati itu semuanya, bayangkan ini industri. Kacang goreng laku, semua bikin kacang goreng. Iya. Jadi kalau ini laku keras ya, dan ini kemudian ditiru sama semua produser-produser dan semua insan-insan perfilman, insya Allah tuh semua kita masuk ke bioskop semua udah tema-tema Palestina. Dan kita inginnya apa? Inginnya dengan semua tema Palestina ini, ayo kita sedekahkan, donasikan ya berapa persen hasilnya. Ini 40%, tadi Mas Jasis bilang 40% kita langsung donasikan dan 60%-nya buat apa? Buat bikin film-film ini lagi. Masya Allah. Jadi memang ini sebenarnya kalau ngomongin dari sisi perduitan ya Ustaz ya. Jadi nggak cuma semata-mata buat kenyang-kenyangan, buat kaya-kayaan ya. Tapi ada nilai sedekahnya, ada nilai untuk kita akan melahirkan nih film-film lagi seperti ini gitu ya. Iya. Buktinya apa? Ketika kita membuka, ayo kita buat film ini, siapa yang mau bergabung dengan kita untuk kemudian bersama-sama mendanai. Nah, ini salah satunya AKL mendanai ini juga. Masya Allah. INH mendanai ini juga. Jadi Ustadz Bahtiar, Ustadz Hussein, siapa lagi? Wakaf Al-Azhar, Taha Institute, Friend of Palestine, berbagai NGO berkolaborasi. Ya ternyata ini kolaborasinya jamaah ya Ustaz ya. Jamaah. Ini berjamaah, makanya kalau ada suara-suara sumbang yang kita dengar ya. Ini sih mengeksploitasi Palestine, riding the wave hanya untuk keuntungan. Ini bukan film kita yang pertama. Dari yang kemarin-kemarin kita udah buat film, dan dari film yang Haya Satu saja kita sudah mendonasikan. Dari hanya 15%, 2,7 dari 750.000 penonton. Kita pecahkan sekarang misalnya 2 juta penonton, berapa yang bisa kita donasikan? Masya Allah, luar biasa. Jadi panjang historicalnya tidak hanya tontonan saja, tapi ada tuntunannya gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi baik penontonnya, baik juga untuk sinematografi secara keseluruhan di environmentnya gitu ya. Dan harapannya kita akan putihkan ya mulai tanggal 12 Juni seluruh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Kenapa harus putih, Ustaz? Katanya kan harus pakai dress code gitu nontonnya. Harus diputihin. Bagus banget ya yang waktu kita itu kayak udah ada tren, bukan tren, style kita. Di The Power of Love 212 putihkan bioskop. Putih semua. Di Haya Satu putihkan bioskop. Jadi kalau saya tuh senang banget, tapi filosofinya Mas Jasis tuh yang putihkan bioskop. Mas Justice boleh kasih bocoran. Iya, semangatnya kan melalui Warna Pictures ini kita ingin menghadirkan film-film yang bisa mewarnai industri film tanah air. Tapinya pengennya warna putih gitu ya. Kenapa warna putih? Karena terlalu banyak film gelap di bioskop. Keren kan? Bioskop itu udah gelap gitu ya. Udah gelap, Kalau tapi sebut isinya filmnya kebanyakan gelap terus gitu ya. Yang menggambarkan kegelapan terus ya. Oke, sehingga dengan adanya warna putih ini mewarnai. Ya, dengan orang-orang yang datang berkostum berwarna-warna putih, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi apa yang kita lakukan bisa riding the wave buat PH-PH lain pengennya gitu. Jadi gerakan untuk ayo dong warnai film juga, jangan film-film itu doang yang dibuat. Cerita tuh banyak gitu ya. Ide kreatif tuh banyak, cerita-cerita yang positif dan bisa dikembangkan tuh banyak. Cerita kemanusiaan tentang Palestina tuh banyak gitu. Meninggalkan dunia hitam. Iya. Apalagi seiring umur ya Ustaz ya. Nah, balik lagi ke Sauki sebagai seorang tokoh yang memerankan namanya Gaza. Iya. Sauki susah nggak
untuk mendalami tokoh Gaza ini, Syauqi? Alhamdulillah sih nggak susah. Ada yang paling sulitnya di mana ketika kamu jadi Gaza? Mungkin disuruh nangis, kamu nggak bisa karena kamu anaknya ceria gitu. Ya, waktu aku adegan nangis. Waktu nangis, Iya. kenapa kamu nggak bisa nangis? Ya karena kayak cara belajar nangis aku itu matanya itu nggak boleh kedip. Oke, jadi matanya dikeringin dulu gitu ya? Ntar basah sendiri, baru tek. Oke. Oh baru take? Baru Oh, tek. oh. Nah, Jadi ada adegan, memang kan tapi yang paling seneng banget ya, Syauqi ini satu yang terpilih dari hampir 100 orang yang melakukan, karena kita open casting kan untuk karakter Oke, ini. open Open casting, lalu terpilihlah 10 terbaik, datang kita cek langsung, kita hadirkan langsung, terpilihlah Syauqi. pemilihannya Alhamdulillah. karena Om Sestis. Pertama saya lihat Syauqi, saya udah jatuh hati sama dia. Chemistry, secara look dulu ya. Karena dari 10 dari awal, karena kan pertama castingnya online dulu. Ketika lihat look, saya udah jatuh hati sama karakternya. Fisiknya segini nih. Rapuhnya, kurusnya, pas. Terus tinggal kualitas acting kan. Nah, kualitas actingnya punya. Talented banget nih anak nih, bakat. Bayangin kita cuma punya waktu seminggu mas buat Betul. preparing persiapan untuk reading dengan salah satu acting coach yang nggak banyak, dan yang paling susah memang ada satu scene di opening sebenarnya yang nanti digambarin bagaimana sebenarnya dia waktu ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, jadi satu scene di awal itu dia harus nangis tapi nggak boleh yang meraung-raung. Nangisnya terus gagah gitu. Kalau ya. Ekspresinya Ya, aja. ekspresinya gitu. aja dia sambil memegang Masjid Al-Aqsa. Jadi satu sangat simbolik sekali. Oke. Nangis kehilangan dia, saya mau gambarin di situ memang karena miniatur Masjid Al-Aqsa itu adalah hadiah terakhir yang dikasih sama ayahnya waktu ayahnya pulang bertugas. Jadi itu dipegang dia, itu pengen ngegambarin kesedihan luka Gaza saat itu adalah harapannya dapat merepresentasikan luka Syauqi yang kehilangan anaknya, luka kita umat muslim juga yang melihat kondisi Masjid Al-Aqsa yang dalam hari ini dalam kondisi yang sangat seperti ini gitu, yang tidak bisa kita datangi dengan mudah, kita tidak bisa sholati dengan mudah. Kita tidak bisa dengan ibadahi dengan mudah kayak gitu. Oke, jadi Dan di situ dia harus nangis, nahan cool, tapi air matanya harus terus mengalir gitu ya. Jadi tetap kita bantu efek, tapi dia tetap juga emosinya nangis benar keluar. Tapi kan karena kita untuk dapat gambar yang bagus, ya harus tag berulang-ulang kan. Ya anak kecil air mata habis nih dia, om nih sudah keluar lagi nih om. Nah tenang ya, saya break dulu gitu. Terus kita ya seperti itulah kurang lebihnya yang paling challenging sih di scene dia di situ. Karena dia hanya duduk, nggak ada suara, nggak ada teriak-teriakan, nggak ada, tapi betul, hanya main gestur, mimik, sesenggukan tapi tipis gitu ya. Iya, Gitu ya. Nanti bisa disaksikan lah. Ini memang gila karena kan memang kita first impression gitu Betul. ya. Ini film itu menarik di katakanlah 12 second pertama gitu. Ya kan. betul. Nah ini ternyata jadi PR-nya Syauqi ya. Iya Dan betul. bisa dilewati sama Karena saya Syauqi. bilang ke teman-teman juga salah satu opening ini adalah golden scene kita. Selain ada golden scene lain. Karena scene pertama ini scene penting buat Benar. memicu cerita selanjutnya gitu. Oke, nah luar biasa. Sudah ada Syauqi, ada juga Mas Justice. Galak gak sih tadi Mas Justice? Om Justice galak gak? Enggak. Nah ya. Enggak. Membimbing kamu ya? Iya. Oke. Jadi pas break syuting itu kata Om Justice kalau acting aku bagus bakal dibeliin es krim. Pakai sogokan ternyata ya. Reward itu lebih reward. Jadi achievement. rewardnya, Iya. jadi dia termotivasi ya. Nah, Betul. Mas Justice, selain ada Syauqi sebagai Gaza, kita tahu juga kalau dari banyak informasi ada beberapa yang baru-baru juga di Hayat 3 ini. Ini siapa aja kalau boleh tahu? Iya, ada Cut Siva di sini, lalu ada Arafah Rianti, komika Arafah Rianti, lalu juga ada komika Anyun Cadel, ada Hussein Hussein Alatas, terus lalu ada Doni Michael, pasangan suami istri Doni Michael dan Aryani Fitriana, tapi dipisahkan perannya bukan sebagai pasangan suami istri tapi sebagai adik kakak di situ. Oke. Lalu masih ada Oki Syana Dewi, masih ada Ustadz Erik, lalu masih ada Fauzi Badila, Adin Abdul Hakim, masih ada Meida Sefira, Amna Syahab sebagai Haya, terus barunya lagi juga ada Mario Irwinsyah, ada pendatang baru Kela Arcelia, lalu ada
Stefan Rizky, banyak Mas assemble cast-nya, terus Andi Boim. Ya, Banyak banget nih film ini ramai sekali ramai. cast-nya gitu. Iya, kalau tadi sempat disampaikan juga emang sampai ngebagi perannya susah gitu ya karena saking banyaknya ya. Nah, kemudian yang menjadi keseruan nih salah satunya adalah berbicara tentang settingnya. Ini kalau mungkin buat spill aja gitu ya. Ini kita syutingnya di mana sih Mas Justice? Syutingnya di Jabotabek dan ada set di Jogja. Jadi kita bikin set camp pengungsian itu di Gumuk Pasir, Yogyakarta. Jadi untuk gambarin West Bank lah ya, kita gunain ekspatriat Arab gitu ya. Terus bikin kurang lebih ada 15-an tenda kita bangun buat gambarin pengungsian. Terus untuk jadi tentara IDF-nya juga ada ekspat-ekspat berwajah Arab Eropa lah kayak gitu yang kita nggak bisa bikin di gunain puncak 20-an ya. Bisa, cuman kan kita butuh set geografis Gumuk Pasir itu ya persis dari kayak West Bank gitu, pesisir dekat laut. Ya kan Gaza gitu kan, pesisir dekat laut terus dengan pasir-pasir tanah yang hamparan yang luas kayak gitu sih. Oke. Ada juga set yang dilakukan syutingnya di sini. Di Akel? Di Akel. Iya kita syuting. Makanya gini nih, ini UBN Podcast ya. UBN Podcast kalau pengen lihat UBN ada di sini nanti. Setnya di sini. Ya kan? Ada. Iya, UBN juga main, ada 2-3 scene ya. Ustadz Bahtiar Nasir ada. Oh, UBN ada juga? Ada Iya. setnya di sini dan UBN ada. Pokoknya Jadi penasaran gitu. makanya ini pulang haji ini harus langsung nobar nih. Saya tungguin nih. Ayo Chief, Ustadz Bahtiar. Ayo kita nobar karena apa? Karena nanti semua jamaahnya kaget. Lihat, Ustadz Bahtiar Nasir itu ada. Bener banget. Bukan hanya cameo loh, tapi bicara. Berapa menit gitu ya Ustadz ya, lumayan ya. Iya, ada dua scene lah. Scene di sini ketika mengumpulkan intinya kan set ini dibikin ketika peristiwa sebelum aksi 7 November juga di Senayan terjadi. Jadi kita bikin adegan setup itu gitu. Oke. Ini tuh relate loh, gini ya. Jadi ketika kita di Monas ya. Di situ kan kita juga meeting-meetingnya tuh juga salah satunya di sini. Kemudian saya yang jadi hostnya waktu di Monas kan. Kemudian Ustadz Bahtiar juga ada. Itu juga kita relate, kita ambil dan kemudian kita buat juga ketika meeting di sininya. Ya. Dan Mas Jasi sendiri pada saat di Monas juga membantu kita untuk video menyiapkan footage ya. Ingat tuh. Ya Novi kan ya. Nyiapin footage untuk di layar belakangnya ini Mas Justice dalam waktu yang cuma 1 malam tuh saya 2 malam. 2 malam tuh Mas tolongin ini sesuai skenarionya dan lain-lain itu jadi kita materi dari situ juga ya Ustadz ya? Iya jadi itu juga kita tampilkan gitu. Masya Allah. Iya. Jadi membangun ambience yang memang benar-benar Betul, sebenarnya lewat film itu kan ingin yang selalu kita announce juga ke halayak. Lewat visual yang memang sudah kita punya untuk menunjukkan betapa sebenarnya posisi keberpihakan Indonesia terhadap Palestina itu udah seperti itu gitu. Iya, jadi harusnya tidak boleh dan berkurang. yang menarik ada di satu, kalau saya kan senang-senang aja di sosmed ada yang mengomentari negatif itu ya. Senang-senang aja kayak tahu apa kamu tentang Palestina? Wah ini bagus nih. Iya. Yang komen gitu karena dia nggak paham bahwa film ini juga selain orang-orangnya, selain kisahnya, semuanya para pejuang yang buatnya gitu. Jadi ketika dia bertanya tahu apa kamu tentang Palestina, bagus nih. Mungkin sebenarnya gini, dia tuh bertanya, tahu apa kamu tentang Palestina? Saya juga pengen tahu soalnya. Dia kan gitu ya. Bagi-bagi dong gitu. Ini hanya mengeksploitasi kejadian di Palestina lah gitu ya. Banyak tuh. Salah satu kehadiran film ini juga salah satu pesan yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin menghilangkan sekat-sekat di antara teman-teman yang peduli terhadap Palestina. Sehingga jangan, kan gini kan yang persoalannya di kita gitu, seolah-olah kayak si ini lebih peduli daripada si ini gitu. Kayaknya ini yang cara gua deh yang bener deh. Saya lebih boykot loh. Iya, saya lebih boykot daripada dia atau misalnya gitu. Kayaknya saya yang lebih benar, cara saya yang lebih tepat. Saya pikir gini, selama semua tujuannya adalah untuk pembelaan Palestina, selama caranya tidak melanggar syariat dan itu benar,
harusnya kita sama-sama saling mendukung sih. Saling rangkul lah Karena kita harusnya sama-sama memfokuskan amarah kita pada satu titik gitu ya. Betul. Pada musuh yang sama, yaitu penindasan, kebiadaban, kebejatan dari kaum-kaum Zionis Yahudi laknatullah itu. Oh ya, ini film ini juga bukan film agama ya. Jadi film ini tuh film universal, film kita semua yang merasa manusia, ya ini film untuk manusia gitu ya. Oke. Karena memang ini refleksi ya Mas Justice. Ini film merefleksikan kita itu tidak perlu menjadi orang yang muslim, tidak perlu kemudian ada keberpihakan. Oh saya memihak ini, memihak itu. Oh saya non muslim. Enggak ada itu semua. Karena apa? Dalam satu scenes ada orang Nasoroh ya, orang Nasrani di situ yang influencer Nasrani yang memang betul-betul yang kita ajak juga. Dan dia juga mengajak berbicara, menyatakan fakta bahwa gereja-gereja dibom, ya saudara-saudaranya dibunuh, ya di ya sama di genosida, semuanya kena. Nah karenanya ini tidak kemudian khusus untuk konsumsi orang Muslim, tetapi juga untuk semuanya, gitu. Dan saya ingin gini loh. Kalau sudah seperti ini sudah tidak ada lagi permasalahan tadi itu. Apakah Hamas, apakah Fatah, apakah ini dan lain-lain. Gak ada lagi. Ini masalah ada manusia dibantai, ada bayi yang kepalanya dibom, yang kemudian terbang sampai ke udara. Ada perempuan, ada nenek-nenek, semuanya yang dibunuhi. Kalau kalian benar-benar manusia, pasti kalian itu punya empati dan peduli. Betul. Jadi tidak ada lagi yang harus kemudian menjadi barrier, yang menjadi hambatan, yang menjadi blockage bahwa saya nggak mau peduli terhadap dia. Enggak. Oke. Gitu. Jadi ini film untuk menyadarkan kita kembali sebagai manusia. Artinya secara kemanusiaan juga di sini ada gitu ya. Betul. Dan tentunya kalau kita tahu beberapa mungkin sedikit kita bercerita mundur aksi-aksi kita yang ada di Indonesia. Betul. Itu kita juga melibatkan para tokoh-tokoh agama di luar Islam. Selalu. Ya. Yang di Monas itu kan hadir semuanya. Semua tokoh agama itu hadir di sana semuanya. Mewakili semua yang ada di Indonesia. Oke, artinya ini kembali sebenarnya kalau diriletkan juga dengan Undang-Undang Dasar kan sudah jelas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu ya. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Bahkan kalau berbicara tentang isu Palestina ini di luar negeri, mereka yang berbuat perlawanan-perlawanan ini kan mereka juga semuanya nggak muslim gitu kan. Tapi mereka benar-benar pol-polan, nggak takut ditangkap polisi. Bahkan orang Yahudinya sendiri sudah bilang bahwa jangan memakai nama Yahudi untuk membenarkan genosida ini. Kan udah begitu. Udah jadi manusia semuanya saat ini gitu. Nah karenanya kita udah harus bersama-sama bersatu ya. Untuk sesegera mungkin melakukan apa yang terbaik yang kita bisa ya. Untuk menghentikan ini semuanya. Ini sudah di zaman era sekarang masih ada hal yang seperti ini sudah tidak masuk akal menurut saya ini. Betul. Zaman udah semakin maju gitu ya. Di zaman sekarang yang kucing aja kalau di atas pohon itu damkar datang untuk nurunin gitu. Iya kan? Di zaman yang sekarang kucing loh. Betul. Tapi kok ada anak manusia gitu ya, perempuan, nenek-nenek gitu yang kemudian dibantai begitu saja, tangannya entah di mana, kakinya di mana, terpecah semuanya, terus kita diem aja. Benar. Aneh. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang harusnya modernisasi gitu ya, tapi ini masih ada yang perlakuannya primitif banget gitu kan. Betul. Nah ini yang kemudian film ini mengembalikan kita kepada nilai-nilai tersebut. Betul. Ya, jadi artinya ini film bukan sekedar film, cakep. Gitu. jadi pantun. Ini bisa. Ini film bukan sekedar film. Jadi artinya memang banyak sekali hal yang ingin disampaikan ya, tetapi tadi dengan pesan-pesan yang kadang-kadang yang namanya film itu pesan sublim ya, pesan yang dibalik itu semuanya. Dan justru itu yang menariknya gitu. Masya Allah, ini semakin membuat kita penasaran gitu ya. Dan ini sepertinya menjadi bagian lanjutan bagaimana kita ngangetin nih ya tentang isu Palestina supaya orang tuh nggak gampang lupa. Aksi ke jalan kita sudah gitu kan, boykot kita sudah. Nah supaya tetap ada sekarang kita nonton film Hayat 3 ini gitu kan ya. Masya Allah luar biasa. Semoga dengan obrolan-obrolan kita ini bisa menjadi secercah untuk teman-teman di
bisa recall lagi lah tentang kepeduliannya terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih buat Syauqi udah hadir di sini. Sama-sama Om. Ustadz Erik Yusuf terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah Mas khair. Justice terima kasih. Sama-sama. Terima Ini kasih. kita doa bareng-bareng, kita ikhtiar Amin. bareng-bareng. Hayah bisa bertahan lama di bioskop. Amin ya Allah. Amin. Nah sebelum kita pamit mungkin ada pesan-pesan dulu nih dari Mas Justice, dari Ustadz, dari Syauqi untuk sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan UBN Podcast. Supaya mereka juga nanti tidak hanya nonton aja tapi juga menyebarkan ke sahabat kanan kirinya, keluarganya untuk semakin banyak yang akhirnya nonton. Tafadhol. Syauqi dulu. Silakan Syauqi, Syauqi. Mas Justice. Oke. Pesannya ya. Pesannya. Eh, Ayo teman-teman. ajak keluarga besar, tetangga, saudara, teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton film Gaza. Tanggal 12 Juni 2025 di bioskop di seluruh Indonesia. Mantap, luar biasa Syauqi. Kemudian silakan Ustadz. Oh Mas Justice, pesannya buat teman-teman. Ya, buat penonton UBN Podcast, khususnya buat penikmat dan pecinta film Indonesia, kapan lagi ada film Gaza, ya, film Gaza ya 3. Jadi buat teman-teman yang suka nonton, pengen dapet sebuah tontonan yang menghibur, tapi juga bisa healing bersama keluarga, ayo ramai-ramai nonton film Gaza. Insya Allah filmnya bagus, dan jika setelah menonton film Gaza di tanggal 12 Juni di hari pertama ya, berkesan nih, suka sama filmnya, mohon sedekah statusnya, jangan pelit untuk menggambarkan ke khalayak luas tentang keberadaan film Gaza ini, untuk mengajak berbagai orang, kerabat, kolega untuk ramai-ramai menonton film Haya 3 Gaza ini. Atau bahkan jika punya kelebihan rezeki, kasih tuh anak-anak yatim duafa untuk bisa nonton, sekaligus bisa mereka hiburan. Selain hiburan mendapat tontonan yang tadi tidak hanya bernilai tontonan, tapi mudah-mudahan insya Allah punya ada value bernilai tuntunan. Terima kasih. Amin. Saya agak beda nih. Agak beda. Berat nih, berat. Gini, saya membersamai Ustadz Bahtiar Nasir itu sudah cukup lama ya. Mungkin kawan-kawan semua juga sudah tahu gitu. Ustadz Bahtiar ini orang yang konsisten. Dan orang yang sangat pilihan. Ayo, pasti coba, tanya aja semua. Ustadz Bahtiar itu nggak sembarang dukung ini, nggak sembarang ikut ini, nggak. Beliau ini Selektif ya? pilihan banget, selektif banget. Ya, beliau menjaga bagaimana aizah, bagaimana marwah gitu ya, agar supaya nggak sembarangan dan lain-lain, tidak salah. Ketika Ustadz Bahtiar Nasir sudah all out ya mendukung film ini, dari mulai Lasnas AKL-nya ikut, ya, dari mulai beliau juga mau ikut syuting di sini, kemudian kita hadir di podcastnya, ya, UBN. Tunggu apalagi antum semuanya, ya, sebagai penonton, jamaah, sebagai semua yang selalu mendukung pergerakan dari Ustadz Bahtiar Nasir, ayo dukung film ini, karena film ini sudah film yang dipilih oleh beliau agar supaya film ini menjadi corong dari suara perjuangan pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan inginnya mandala ala khairin falau misru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Nah, ini antum-antum semua ini mempunyai peluang untuk menjadikan ini amal jariah dan insya Allah kunci kendaraan ke surga. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita banyak dipanggil untuk tidak hanya nonton tapi juga ikut bagaimana memperjuangkan tentang kemerdekaan Palestina dan juga menjaga bahwasanya ini merupakan sebuah penjajahan, sebuah pembantaian, genosida yang memang kita harus lawan secara bersama-sama. Dan spesial juga ini di momen puasa Arafah, harapannya apa yang menjadi visi, menjadi misi dan juga tujuan utama dari Haya 3 Gaza ini dan juga seluruh umat untuk mendoakan Palestina
Allah kabulkan. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Allahumma amin. Dan terima kasih tentunya buat sahabat semuanya yang sudah bersamai di UBN Podcast untuk edisi yang spesial. Kita ketemu langsung dengan keluarga dari film Hayat 3 Gaza yang insya Allah di tanggal 12 Juni 2025 akan bisa disaksikan di seluruh bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Jadi untuk itu di momen spesial ini jangan lupa tanggal 12 Juni 2025 datang bioskop kita nonton film Hayat 3 Gaza ya. Thank you semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Mas Justice. Terima kasih kembali Mas. Terima kasih Terima Sauki, kasih banyak, sehat Om. selalu dan salam Amin. untuk semua caster-casternya yang ada di Hayat 3 Gaza Insya Allah ini. sampai nanti. Semoga kita bisa berlanjut dengan hasil terbaik untuk di Hayat 4 ya. Amin. Amin. Ya. Oke, akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Ketemu lagi di momen spesial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.